Olahraga memang merupakan salah satu aktivitas yang sangat baik untuk dilakukan. Namun, apabila dilakukan di tempat gym, hal itu bisa menjadi sarana penularan infeksi kulit. Infeksi kulit yang sering terjadi di gym bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti bakteri, jamur, hingga virus. Hal ini disebabkan oleh aktivitas olahraga di gym yang membuat seseorang berkeringat dan kurangnya kebersihan peralatan gym. Oleh karena itu, redaksi duniadiet.com akan memberikan informasi mengenai 7 infeksi kulit yang dapat tertular di tempat gym. Infeksi kulit yang pertama adalah folikulitis. Infeksi ini terjadi di folikul atau pori-pori kulit dan ditandai dengan munculnya benjolan kecil berwarna merah seperti jerawat. Folikulitis biasanya disebabkan oleh bakteri, jamur, maupun saluran keringat yang tersumbat. Selain itu, folikel juga bisa terluka dikarenakan gesekan permukaan kulit dengan baju olahraga atau dengan permukaan kulit yang lain. Jika folikel ini terluka, maka bakteri dan jamur bisa dengan mudah tertular dan menyebabkan infeksi folikulitis. Infeksi kulit selanjutnya adalah impetigo yang disebabkan oleh bakteri. Infeksi ini ditandai dengan bercak merah dan kulit yang melepuh, biasanya di sekitar wajah, tangan, dan kaki. Gejala impetigo biasanya baru terlihat setelah 4-10 hari sejak pengidap terpapar bakteri. Bakteri penyebab impetigo dapat berkembang di kondisi panas dan lembab, sehingga infeksi ini sering terjadi di Indonesia. Kutu air juga merupakan infeksi kulit yang sering terjadi di tempat gym. Infeksi ini disebabkan oleh jamur dan biasanya ditemukan di sela-sela jari kaki. Kutu air ditandai dengan sela-sela jari kaki yang memerah, terasa gatal, dan bersisik. Jamur ini biasanya tumbuh di sekitar tikar gym yang sudah terkontaminasi dan bisa menular pada kaki yang basah karena keringat. Ringworm atau kadas juga merupakan infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur. Infeksi ini ditandai dengan kulit yang gatal dan kemerahan, dan terkadang terbentuk lingkaran merah yang terbatas jelas. Ringworm bisa menular melalui kontak langsung dengan pengidap atau melalui barang-barang yang terkontaminasi seperti handuk atau pakaian. Staph infection adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus. Infeksi ini ditandai dengan kulit yang merah, bengkak, dan terasa sangat panas. Jika tidak segera diobati, staph infection bisa menyebabkan luka bernanah yang berbahaya. Bakteri ini juga bisa menyebabkan infeksi serius lainnya seperti pneumonia dan keracunan darah. Herpes adalah infeksi yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Infeksi ini ditandai dengan munculnya benjolan kecil berisi cairan pada kulit atau selaput lendir yang terasa gatal dan terkadang nyeri. Herpes sangat mudah menular melalui kontak langsung dengan kulit, barang-barang yang terkontaminasi, atau melalui hubungan seksual. Molluscum adalah infeksi kulit yang disebabkan oleh virus Molluscum. Infeksi ini ditandai dengan munculnya benjolan kecil berwarna putih atau gelap yang terasa gatal dan terkadang nyeri. Infeksi ini bisa menular melalui kontak langsung dengan pengidap atau melalui barang-barang yang terkontaminasi seperti handuk atau pakaian. Untuk mencegah infeksi kulit di tempat gym, sebaiknya selalu bersihkan alat-alat gym sebelum dan setelah digunakan. Pastikan juga untuk membersihkan tubuh setelah berolahraga. Jika mengalami gejala infeksi kulit, segera konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Dengan demikian, Anda dapat terhindar dari 7 infeksi kulit yang dapat tertular di tempat gym. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama Balai Besar Kesehatan baru-baru ini melakukan pengecekan kesiapan screening monkeypox di terminal kedatangan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu persiapan jelang penyelenggaraan Indonesia Afrika Forum yang akan digelar pada 1-3 September 2024.
Screening tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Profesor Dr. Dante Saxono Harbuwono. Hari ini saya mengunjungi Bandara Ngurah Rai untuk mengecek kesiapan screening kesehatan untuk Mipox karena akan diadakan Indonesia Afrika Forum, ujar Profesor Dante seperti dilansir oleh redaksi duniadiet.com Kamis. Profesor Dante menganggap screening Mipox sangat penting untuk memastikan semua kegiatan di Bali dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi penyebaran wabah Mipox. Ia juga telah menetapkan skenario penanganan mulai dari penempatan alat screening hingga rujukan ke rumah sakit bagi penumpang yang terkonfirmasi Mipox. Kami bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan telah menetapkan skenario screening termasuk penempatan alat screening, ruang PCR, kuesioner, dan proses rujuk ke rumah sakit, ungkapnya. Proses screening Mipox dimulai dari jalur kedatangan internasional. Semua penumpang akan melewati thermal scanner terlebih dahulu. Jika suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius terdeteksi, maka akan dilakukan pemeriksaan ulang menggunakan thermal gun. Duduk dalam jangka waktu lama sering dilakukan orang-orang yang bekerja kantoran. Namun, di balik nyamannya duduk di kursi selama 6-8 jam, ada bahaya yang mengintai tubuh yang perlu diwaspadai. Menurut dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, Ira Purnamasari, beberapa penyakit serius dapat ditimbulkan jika seseorang duduk terlalu lama. Salah satu dampak buruknya adalah resiko penyakit jantung dan stroke. Sebagai pekerja kantoran, duduk di kursi dan menghadap komputer merupakan suatu kewajiban. Namun, kegiatan ini sering dibarengi dengan makan cemilan maupun makan berminyak yang mengandung tinggi kalori. Makanan yang mengandung banyak kalori dapat menyebabkan seseorang kelebihan berat badan hingga mengalami obesitas. Hal ini dapat mengakibatkan berbagai masalah seperti penyakit jantung, stroke, dan diabetes, ungkap Ira. Ia juga menjelaskan kolesterol yang didapatkan dari makanan berminyak yang dikonsumsi selama duduk yang jumlahnya berlebihan akan beredar dalam darah dan menumpuk pada dinding pembuluh darah arteri. Hal ini dapat menyebabkan penyumbatan aliran darah ke jantung dan otak yang akhirnya menyebabkan penyakit jantung koroner dan stroke. Selain itu, terlalu lama duduk juga dapat menyebabkan gangguan sirkulasi darah pada kaki dan otak. Darah yang berkumpul di sekitaran kaki dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti varises dan pembengkakan pada pergelangan kaki. Sementara itu, otak yang kurang mendapatkan asupan oksigen dapat mengalami penurunan fungsi dan kemampuan seperti kesulitan untuk fokus dan mudah merasa lelah. Terakhir, terlalu lama duduk juga dapat menyebabkan resiko nyeri punggung. Tekanan berlebih pada tulang belakang dapat menyebabkan nyeri punggung bawah, yang semakin parah jika posisi duduk tidak benar. Untuk mengurangi resiko tersebut, disarankan untuk meluangkan waktu lebih lama untuk melakukan olahraga. Karbohidrat dalam nasi akan diubah menjadi glukosa oleh tubuh. Dalam proses ini, sekitar 90% karbohidrat akan diubah menjadi glukosa, sehingga satu piring nasi putih dengan 45 gram karbohidrat akan menghasilkan sekitar 40,5 gram glukosa. Kadar gula dalam satu piring nasi penting untuk diketahui oleh mereka yang sedang menurunkan berat badan atau mengidap penyakit diabetes. Ini mengingat nasi merupakan makanan pokok yang banyak dikonsumsi di Indonesia dan negara lainnya di Asia. Menurut laporan dari Headline Jumat, nasi terutama terdiri dari karbohidrat kompleks yang dapat mempengaruhi kadar gula darah. Karbohidrat ini akan diubah menjadi glukosa atau gula oleh tubuh untuk digunakan sebagai energi. Proses ini akan mengubah karbohidrat dalam nasi menjadi gula sederhana yang kemudian dilepaskan ke dalam aliran darah. Jumlah gula yang dihasilkan dari nasi dapat bervariasi tergantung pada jenis nasi dan seberapa banyak yang dikonsumsi.
Rata-rata satu porsi nasi putih sekitar 150 gram mengandung sekitar 40-45 gram karbohidrat. Ini berarti bahwa nasi putih memiliki indeks glikemik yang cukup tinggi, sekitar 73-89 tergantung pada varietas dan cara memasaknya. Indeks glikemik adalah ukuran seberapa cepat suatu makanan dapat meningkatkan kadar gula darah. Hal ini menunjukkan bahwa nasi putih dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang lebih cepat dibandingkan dengan nasi merah atau makanan lain yang memiliki IG lebih rendah. Selain itu, sekitar 90% karbohidrat dalam nasi akan diubah menjadi glukosa oleh tubuh. Sehingga satu piring nasi putih dengan 45 gram karbohidrat akan menghasilkan sekitar 40,5 gram glukosa. Ini menunjukkan bahwa nasi putih dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kadar gula darah. Meski demikian, hal ini tidak berarti bahwa nasi harus dihindari sepenuhnya. Karbohidrat tetap dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber energi. Namun bagi mereka yang sedang menurunkan berat badan atau mengidap diabetes, penting untuk memperhatikan porsi dan jenis nasi yang dikonsumsi agar kadar gula darah tetap terkontrol.